Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maida dari PI 18 1 3118181 dengan dosen Bapak Ahmad Fauzi MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ringkasan menjamin kualitas software. Pertama, kita bahas tentang keunikan jaminan kualitas perangkat lunak. Ini kualitas perangkat lunak didefinisikan sebagai derajat dari sebuah sistem. Jadi komponen atau proses yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dispesifikasikan dan kebutuhan pengguna atau harapan pengguna. Jadi menurut Fresman, kualitas perangkat lunak adalah kesesuaian antara kebutuhan fungsional dan kebutuhan performansi yang terdefinisi, standar pengembangan yang terdokumentasi secara eksplisit, dan karakteristik yang tersirat yang diharapkan dari perangkat lunak yang dikembangkan secara profesional. Di sini juga kelanjutannya dari keunikan tersebut, yaitu meskipun fitur gagal dan AMGAL adalah fiktif, jadi pemeriksaan jaminan yang ditawarkan oleh pengembang perangkat lunak lainnya mengungkapkan pola yang sama. Penolakan ini sebenarnya mencerminkan perbedaan dasar antara perangkat lunak dan industri produk lainnya gitu. Jadi perbedaan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kompleksitas produknya. Yang kedua, visibilitas produk. Yang ketiga, pengembangan produk dan proses produksinya. Untuk selanjutnya, jaminan kualitas perangkat lunak di sini yaitu suatu perangkat lunak atau software bisa saja berisi ribuan kode, bahkan jutaan kode yang diharapkan bisa melaksanakan pekerjaan dan tugasnya dengan semestinya, sehingga efektivitasnya atau suatu pekerjaannya bisa diraih. Jadi oleh sebab itu suatu pekerjaan lunak haruslah terjamin kualitasnya dengan melakukan pengujian dan memenuhi standar kelayakannya. Nah, di sini ada selanjutnya kebutuhan akan persyaratan kualitas perangkat lunak. Di sini menurut model MCCOL, 5 faktor kualitas perangkat lunak termasuk dalam kategori operasi produk yang semuanya berhubungan dengan persyaratan yang secara langsung mempengaruhi pengoperasian perangkat lunak sehari-hari, yaitu faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu kebenaran. Jadi yang pasti ada kebenarannya yang bisa kita andalkan bahwa ini benar gitu. Yang kedua yaitu keandalan, bisa diandalkan. Yang ketiga efisiensi. Yang keempat integritas, dan yang kelima kegunaannya. Selanjutnya, faktor kualitas perangkat lunak dan sisi produknya. Di sini menurut model MCCOL, dari faktor kualitas perangkat lunak ada 3 faktor kualitas terdiri dari kategori sisi produknya. Yaitu di sini yang pertama pemeliharaannya, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kemampuan untuk diujinya. Selanjutnya ada komponen sistem SKE. Yang pertama di sini ada dibagi menjadi 6. Sini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu komponen pre-proyek. Yang kedua komponen kehidupan proyek perangkat lunaknya. Yang ketiga komponen infrastruktur untuk pencegahan dan perbaikan kesalahan apapun itu. Dan yang keempat komponen SKE manajemennya. Kelima standar SKE, sertifikasi sistem dan komponen penilaiannya. Dan yang keenam pengorganisasi untuk SKE dan komponen manusia.
Yang selanjutnya di sini jadi di sini sistem SIE sistem SIE, arsitektur SIE. Jadi sistem SIE selalu menggabungkan berbagai komponen SIE semua yang digunakan untuk menantang banyak sumber kesalahan perangkat lunak dan untuk mencapai tingkat kualitas perangkat lunak yang dapat diterimanya. Jadi seperti yang dinyatakan dalam bab 1 tugas SIE unik di bidang jaminan kualitas karena karakteristik sosial dari perangkat lunak. Selain itu, lingkungan di mana pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak yang dilakukan secara langsung mempengaruhi komponen SIE-nya. Jadi komponen sistem SIE dapat diklarifikasikan sebagai menjadi 6 kelas. Di sini yang pertama, kelas pertamanya komponen per-project yang tadi. Ya, di sini penjelasannya untuk memastikan bahwa komitmen proyek telah didefinisikan secara memadai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, dan anggaran. Nah, lalu rencana pengembangan dan kualitas telah disesuaikan dengan secara ketat gitu. Itu dari penjelasan komponen proyeknya. Yang kedua, komponen kehidupan proyek penilaian kegiatan siklus. Nah, di sini penjelasannya kehidupan proyek siklus terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap siklus hidup pengembangan dan tahap operasi pemeliharaan. Nah, komponen tahap siklus hidup pengembangan mendeteksi desain dan kesalahan atau dan tata bahasa. Komponen dibagi ini menjadi 4, yaitu subkelasnya ulasan, pendapat ahli, dan penguji perangkat lunak. Lalu yang ketiga di sini komponen infrastruktur. Komponen infrastruktur pencegahan kesalahan dan perbaikan. Tujuannya di sini yaitu komponen ini jadi yang diterapkan di seluruh organisasi adalah untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi tingkat kesalahannya. Jadi berdasarkan akumulasi pengalaman SKE organisasi gitu. Yang keempat, komponen manajemen kualitas perangkat lunak. Penjelasan di sini yaitu kelas komponen ini diarahkan pada beberapa tujuan. Yang utama adalah kontrol pengembangan dan kegiatan pemeliharaan dan pengenalan awal tindakan dukungan manajerial yang terutama mencegah atau meminimalkan jadwal dan kegagalan anggaran dan hasilnya. Nah, yang kelima di sini komponen standarisasi yaitu sertifikasi dan penilaian sistem SKE-nya. Yaitu di sini komponen-komponen yang menerapkan profesional internasional dan standar manajerial dalam organisasinya. Yang keenam di sini pengaturan untuk SKE komponen manusia. Organisasi SKE dasar termasuk manajer, personal pengujian, unit SKE dan praktisi yang tertarik pada kualitas perangkat lunak, yaitu pengawas SKE, anggota komite SKE, dan anggota forum SKE-nya. Selanjutnya, di sini tinjauan kontraknya. Di sini ada tinjauan kontraknya juga, jadi untuk menjamin kalau itu bisa dipercaya. Nah, di sini ada peninjauan kontrak adalah komponen SKE yang dirancang untuk memadui peninjauan draft, proposal, dan dokumen kontraknya. Jika berlaku, tindakan kontrak juga bisa memberikan pengawasan terhadap kontrak yang dilakukan dengan calon mitra proyek dan subkontraktornya. Jadi bisa dipercayai dengan adanya kontrak ini. Nah, selanjutnya pengembangan dan rencana kualitasnya. Di sini ada rencana pengembangan dan kualitas adalah elemen utama yang diperlukan untuk kepatuhan proyek yang standar 9000.3. Nanti bisa dilihat di bab
Oke, selanjutnya pengembangan dan rencana kualitas. Sini rencana pengembangan dan kualitas adalah elemen utama yang diperlukan untuk kepatuhan proyek dengan standar 9003. Nanti bisa dilihat di bagian bab titik bagian 4.2 dan 4.4 dari ISO 1997. Dan bab ini didedikasikan untuk mempelajari pengembangan proyek dan rencana mutu tujuan dari proyeknya. Selanjutnya, pengembangan dan rencana kualitas. Di sini ada rencana pengembangan dan kualitas adalah elemen utama yang diperlukan untuk kepatuhan proyek dengan standar 9003. Nah, di sini bab ini didedikasikan untuk mempelajari pengembangan proyek dan rencana mutu untuk tujuan elemennya. Jadi setelah menyelesaikan bab ini, yaitu yang pertama menjelaskan tujuan dari rencana pengembangan dan rencana mutunya, mengidentifikasi unsur-unsur rencana pembangunan, lalu mengidentifikasi unsur-unsur rencana mutunya. Selanjutnya identifikasi item risiko perangkat lunak utamanya, lalu menjelaskan proses manajemen risiko perangkat lunaknya, membahas pentingnya rencana pengembangan dan kualitas untuk proyek-proyek kecilnya, dan diskusikan pentingnya rencana pengembangan dan kualitas untuk proyek internalnya. Selanjutnya di sini pengembangan dan rencana Departemen Pengembangan Perangkat Lunak, dan yang ini dapat menikmati keuntungannya. Di sini ada keuntungannya, yaitu menghindari pengembangan anggaran, membengkakkan anggarannya. Yang kedua, menghindari kerusakan pada proyek lain yang disebabkan oleh penundaan pelepasan tenaga profesional. Yang ketiga, menghindari hilangnya status pasar. Mungkin kurang lebihnya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan ringkasan penjamin kualitas software yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.